perkara Hadratus Syekh dinobatkan sebagai wali peletak labinah, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia itu oleh wartawan Timur Tengah. Jadi Asad Syihab itu wartawan yang hadir mewawancarai khusus kepada beliau siapa-siapa. Karena, nah ini maaf, jangan ada yang tersinggung dulu. Karena beliau ini sebelumnya di Makkah itu interaksi dengan orang-orang hebat, pejuang-pejuang hebat, utamanya dari Yaman. Menang dhisik loh. Termasuk Syekh Habib Zaini Dahlan. Ngumpul-ngumpul membicarakan itu. Terus maaf ya, Hadratus Syekh itu masih muda teko. Lah iki Hasyim. Coba. Jadi Hadratus Syekh itu waktu masih muda diamanati oleh kelompok-kelompok habaib yang beliau kenal sama itu. Kemudian berkonsultasi termasuk ke Kiai Khalil Bangsa dan seterusnya. Makanya sampai lihat, mohon maaf, ini ada dzuriyahnya, yang nasabnya ke Hadratul Rasul lewat Joko Tingkir. Coba itu lewat siapa? Kayaknya ada nama Ba'alawinya lah. Lihat di bukunya Asad ya. Mulai menang. Saya tidak membicarakan nasabnya putus dan tidak. Saya hanya membicarakan jasanya. Karena itu mohon maaf, ada semacam job deskripsi antara Hadratus Syekh sebagai seorang alim, seorang kiai, dengan Habib Utsman bin Yahya yang dihabisi itu. Hadratus Syekh bergerak di luar, sedangkan Habib Utsman bin Yahya Ba'alawi bergerak di dalam. Bedanya ketika Belanda menganugerahi bintang, itu ditulis di media, disebutkan Habib Utsman bin Yahya Ba'alawi itu mendapat anugerah bintang dari Belanda. Sekarang saya tanya, apakah Hadratus Syekh juga tidak dianugerahi bintang? Dia dianugerahi. Hanya saja karena jiwa sufistiknya ini tinggi, maka beliau menolak secara halus. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Diam saudara. Oh ini. Oke langsung. Ya, jadi begini ya. Tafwirun tidak pernah terlibat dalam polemik tentang nasab. Ya. Kenapa? Pertama, karena membahas nasab ini tidak ada manfaatnya sama sekali, khususnya bagi pesantren Tafwirun. Ya. Yang kedua, tidak penting. Justru yang terjadi sekarang ini malah ketika kita ini melibatkan diri, membahas nasab dan sebagainya, yang terjadi adalah memecah belah persatuan umat. Nah, seperti yang saya nyatakan tadi, bahwasanya beliau belum pernah sebelumnya belum pernah menanggapi perihal polemik nasab Ba'alawi ini. Dan tetapi mungkin karena saya melihat di postingannya ini tanggapi polemik nasab yang berkepanjangan, dan oke, kita tonton. Nah, tadi di prolog beliau menjelaskan bahwasanya beliau sangkakan ya, ini kan hemat beliau, ini asumsi beliau, bahwasanya menanggapi polemik nasab ini ataupun ikut bercampur dalam perhelatan polemik nasab ini, beliau anggap tidak ada manfaatnya, bahkan cenderung ke memecah belah, kan demikian. Ya kita terima karena kan ya itu sudut pandang beliau. Akan tetapi ada sudut pandang yang lain. Karena bagaimanapun itu yang namanya perjuangan pasti ada saja orang lain itu mengeluarkan sudut pandangnya masing-masing. Ya bisa dikatakan memecah belah, ya kita katakan itu dampak daripada perubahan. Yang mana ketika kita ingin perubahan pasti ada saja bersinggungan ataupun bergesekan, kan seperti itu. Jadi jikalau ada ingin perubahan, ya kita harus keluar daripada zona nyaman. Itu saja sih konsekuensi dakwah, ya demikian. Ada pecah belah, ya itu dampak
Karenanya ketika kita menyampaikan suatu hal yang berbeda, tidak akan semuanya sama, tidak akan semuanya langsung setuju, kan seperti itu. Ya ini bisa saja jadi gambaran ketika ada Imam Mahdi datang, diturunkan, itu kan pasti perpecahan sekali. Karenanya beda dengan mujtahid mutlak lainnya, perihal hukum agama Islam dan apapun itulah ya. Oke, kita lanjut. Disclaimer sahabat, saya di sini bukan berarti mengkritisi dalam hal menggurui ataupun menghinakan dan sebagainya, enggak. Kita di sini ya kita punya asumsi masing-masing, kita punya nalar, punya pemikiran, ya kita kemukakan saja, kita berekspresi. Saya selebihnya sangat ta'zim kepada guru-guru kita di luar sana, apalagi ini dengan cucunya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Saya anggap beliau selaku guru saya dan guru kita-kita semua. Saya tidak ada rasa untuk menghinakan, tidak. Hanya sekedar ya kita banding asumsi saja. Karena bagaimanapun juga, saya husnudzon, beliau ini orang yang bijak, beliau ini orang alim. Kan seperti itu. Kita akan melihat kadang tokoh ulama ketika berpendapat, ya jangan kita harapkan beliau itu satu frekuensi dengan kita, tidak. Apalagi ini mengatasnamakan Ponpes Tebu Ireng, ya sebijak mungkin lah itu. Senetral mungkin. Kan seperti itu. Ada juga ya, mungkin untuk pribadinya ketika ngobrol langsung ya ada aja kan kita satu frekuensi atau memang lebih cenderung menolak keras kan gitu. Jadi tidak. Saya ini sekaligus menyampaikan bahwasanya Ponpes Tebu Ireng bersuara. Itu saja. Cucu Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari bersuara. Oke, kita lanjut. Nah, jadi sebaiknya memang kita tidak melibatkan diri. Jadi begini, ada dua lembaga di Indonesia ini yang mengkhususkan diri menangani bab nasab yang bersambung kepada Rasulullah. Yang pertama adalah RA atau Rabithah Alawiyah. Nah, ini biasanya anggotanya itu yang bergelar Habib gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada Naat. Naat ini singkatan dari Naqobah Ansab Aulia Tis'ah. Ya. Saat aku butuh kopi, ya kopi ABC. Jadi ini yang menangani dzurriyyah Kanjeng Nabi dari jalur Wali Songo. Nah, jadi awalnya polemik ini kan diawali saling tidak mengakui. Jadi dari Rabithah Alawiyah mengatakan bahwa dzurriyyah Wali Songo itu terputus. Kemudian akhirnya dari Wali Songo mengatakan bahwa Ubaidillah itu tokoh fiktif dan sebagainya. Sehingga akhirnya sampai menyebar dan sampai sekarang ini melebar kemana-mana. Nah, karena itu kami dari Pesantren Tebu Ireng tidak melibatkan diri untuk terlibat dalam masalah polemik bab nasab ini, karena memang yang saya katakan tadi itu tidak ada manfaatnya sama sekali dan tidak penting bagi kami. Itu saja. Nah, ini yang perlu diluruskan. Jadi begini. Setahu saya ketika kita ini membaca sejarah berdirinya NU, nah dari pernyataan beliau, penjelasan beliau, kita sudah bisa tangkap, kita pun ya mengamati beliau ini arahnya kemana. Dan tentunya kita anggap ini suatu kenetralan. Karena selepas itu beliau akan menjelaskan perihal sejarah. Oke, kita lanjut. Restu dari guru-guru Hadratus Syekh itu yang paling utama dan ditulis di buku yang ditulis. Nah, di sini kan menjelaskan sejarah. Intinya ada yang menanyakan kepada pihak Tebu Ireng langsung, kepada Pak Kiai ini, perihal pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama yang dilakukan oleh oknum ya. Ya kita nyatakan oknumnya langsung Habib saja. Karena ini sedang bersinggungan dengan polemik nasab. Nah, intinya gini, ketika berbicara nasab, beliau pun sudah pasrah. Ada yang mengurusi hal nasab di Indonesia ini, ada dua organisasi yang mengurusi nasabnya yang tersambung kepada Rasulullah, yakni ada Rabithah Alawiyah dan Naqobah Ansab Aulia Tis'ah, yakni Naat. Seperti demikian. Nah, ada penulisan sejarah, beliau pun berkomentar. Ada yang menanyakan perihal pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama oleh beberapa oknum, yakni oknumnya itu habaib lah ya, jelas. Oke, kita lanjut. Oleh Ca'anam atau buku-buku sejarah NU, semuanya itu menulis bahwa sejarah berdirinya NU itu atas restu Syekhona Khalil sebagai gurunya Hadratus Syekh, yang dengan wasilah Kiai As'ad Samsul Arifin
sebagai murid daripada Syekhona Khalil yang dipasrahi untuk mengantarkan tongkat, tasbih dan bacaan ya Jabar ya Qahar itu kepada Hadratus Syekh. Nah, dan Kiai As'ad itu wafat tahun 1990. Beliau sempat menceritakan bagaimana restu dari Syekhona Khalil itu diberikan kepada Kiai Hasim. Nah, dan videonya itu ada karena beliau pelaku, ya pelaku. Sehingga akhirnya itulah yang ditulis di buku-buku sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Adapun klaim bahwa mungkin kalau nggak salah saya pernah dengar itu ada seorang habib yang mengatakan bahwa berdirinya Nahdlatul Ulama itu atas restu 5 orang habaib. Nah ini tentu perlu diteliti. Ya, saya sampai ada yang bertanya, ada yang menjabri saya masalah, karena itu saya sampaikan ketika saya pengajian di mana, di Purwokerto kalau nggak salah, itu saya sampaikan dan dipotong memang oleh yang ngedit itu hanya itu saja yang disampaikan. Kalau kita lengkap sebenarnya itu tidak ada bab nasab, tapi murni sejarah. Jadi ada yang menjabri saya, bukankah satu yang wajar apabila Hadratus Syekh itu kalau mau melakukan sesuatu selalu minta restu gurunya? Ya saya jawab, ya tradisi santri biasanya begitu. Saya yakin. Cuma masalahnya ini sejarah. Sejarah itu tidak bisa berdasarkan keyakinan dan perasaan. Sejarah itu ada bukti, ada hitam di atas putih, ada dokumen, ada manuskrip, kalau perlu ada prasasti, syukur-syukur ada saksi pelaku. Ya. Itu pun tidak cukup. Jadi ini bukti-bukti ini semua nanti itu harus diverifikasi, divalidasi, diteliti. Nanti kalau memang itu benar, nah barulah kemudian ini dianggap sahih. Makanya saya sampaikan ke orang yang japri saya itu, kalau memang panjenengan ada bukti, ada manuskrip, ada dokumen, ada prasasti yang menunjukkan bahwa berdirinya NU itu atas restu 5 orang habaib, itu tolong sampaikan ke saya. Nanti biar saya yang mengumumkan kepada publik dari Tebuireng, yang mengumumkan bahwa berdirinya NU itu juga atas restu 5 orang habaib. Tapi kalau itu belum ada, ya wallahu a'lam. Kalau ada kita terima, ya, karena itu sejarah. Ya. Tetapi selama itu belum ada bukti, belum ada fakta, dokumen yang mendukung, maka keyakinan kami bahwa pendirian NU yang paling utama itu adalah atas restu Syekhona Khalil. Jadi itu. Jadi ya bisa kita lihat tadi perihal nasab, jikalau memang ada yang kepanasan kan seolah cenderung mendukung habaib atau apalah ya, tidak. Di sini pihak yang netral. Dan dilanjut dengan pembahasan perihal pembelokan sejarah yang dilakukan oleh oknum habaib. Nah, di sini ya dengan bijaknya beliau menanggapi bahwasanya ini perihal sejarah. Walaupun ada yang bertanya ya, apa sewajarnya adabnya santri kepada gurunya ketika mau apapun itu pasti sowan, bersilaturahmi, meminta persetujuan ataupun meminta doa dan yang lain-lain lah ya. Iya, oke, itu kan ada. Akan tetapi dalam hal ini berikut sejarah, harus ada hitam di atas putih, kan demikian. Nah, beliau juga menegaskan, jikalau memang ada bukti, silahkan suguhkan. Entah itu manuskrip ataupun catatan yang lain. Pokoknya ya ada bukti lah, atau prasasti dan yang lain-lainnya. Oke, silahkan. Nanti pihak Tebuireng langsung yang mengumumkan bahwasanya sejarah NU itu atas restu dari 5 orang habaib. Akan tetapi kan sampai saat ini hanya klaim semata. Kan itu. Justru Tebuireng di sini ya ilmiah. Silahkan kalau misalkan ada bukti wis, jangan buruk sangka gitu. Itu ini menurut saya bijak sekali, luar biasa. Karenanya bagaimanapun juga beliau berani speak up ke media ya berbagai pertimbangan gitu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi begini, sebenarnya harus dipisahkan polemik nasab dengan sejarah. Apa yang saya sampaikan disampaikan oleh Kiai Musta'in juga, itu sebenarnya murni masalah sejarah. Tidak ada hubungannya dengan nasab. Kebetulan yang dibahas itu adalah tentang misalnya Hadratus Syekh dengan Habib Utsman bin Yahya. Kemudian yang saya sampaikan itu ada klaim bahwa berdirinya NU itu atas restu 5 orang habaib. Nah, ini bukan masalah nasab, tapi murni sejarah. Itu loh.
Nah, kenapa kok kemudian dihubungkan dengan masalah nasab? Karena memang sekarang ini yang sedang viral itu adalah polemik tentang nasab, sehingga apa yang saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh Kiai Musta'in selalu dihubungkan dengan nasab, padahal tidak ada hubungannya dengan nasab. Nah, kan kita nggak membahas Robito Alawiyah, nggak membahas tentang naat, ya itu urusan lain. Jadi nggak ada urusannya dengan sejarah. Ya, makanya tadi saya sampaikan, kalau memang ada bukti bahwa 5 orang habaib itu memberikan restunya, sampaikan ke saya. Gemeteran. Dingin kok disemprit, minum Angesari susu jahe dengan jahe. Nah, nanti biar saya yang mengumumkan. Nggak usah nunggu PBNU, saya mengumumkan. Nah. Ya, memang ketika dalam hal ini beliau menyampaikan, ada juga yang mana memang kemarin yang disampaikan oleh Kiai Musta'in, tentunya beliau selaku alumni Tebu Ireng katanya ya. Itu karena katanya murni sejarah tentang Mbah Hasyim Asy'ari intinya lah ya. Bukan dengan nasab. Nah, saya di sini ingin mencolek sedikit. Ini bukan ke Kiai ya, tetapi mungkin ke Kiai Musta'in. Jadi gini Kiai, perihal sejarah yang disampaikan Kiai Musta'in itu ya sangat bertolak belakang sama sekali. Sangat kontroversial. Tidak bisa diterima oleh akal sehat kita. Sudah saya ini juga reaksi di konten saya sebelumnya. Tidak. Yang mana ketika mau mengomongkan sejarah harusnya baca literasi yang banyak lah, yang luas. Masa iya Mbah Hasyim Asy'ari bertemu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan kan nggak masuk juga. Kan seperti itu. Sedangkan ya secara sejarah yang kita baca, Mbah Hasyim Asy'ari mulai ke Mekah itu pada umur 21 kan. Sedangkan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan itu sudah wafat. Ya taruhlah kita taruh ke umur wafatnya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, itu Mbah Hasyim Asy'ari dulu usianya masih 15 tahun yang kita baca ya. Jadi kita sesuai referensi yang kita baca, literatur yang kita baca itu demikian. Ini kan nggak bisa diterima. Kan itu, apalagi ada cenderung yang dilebih-lebihkan. Nah, ketika ini tidak berkaitannya dengan nasab, tapi di sana beliau menjelaskan bahwasanya Joko Tingkir yang mana leluhurnya Mbah Hasyim Asy'ari, tentu leluhurnya ya daripada keturunan Wali Songo ada ke sana, itu beliau menjelaskan itu kan Ba'alawi. Ini tidak bisa diterima dengan kita. Nah, sudah saya bantah juga sebelumnya di konten saya demikian perihal leluhur Joko Tingkir. Nah, ini harusnya diluruskan lah. Monggo kepada Pak Kiai bisa tegur Mbah Yai Musta'in itu. Jadi ketika mau menyampaikan sesuatu, apalagi ini di khalayak umum, di publik ke media, tentunya ini menjadi rekam jejak. Tidak sembrono dalam menyampaikan suatu pernyataan. Apalagi ini momennya, momen yang sangat panas-panasnya adanya polemik nasab. Apapun itu pasti dikaitkan dengan nasab. Sedikit saja menyentil perihal nasab itu pasti akan digorengnya oleh pihak manapun itu. Entah itu pihak yang pro ataupun kontra terhadap tesis ini, terhadap kajian ilmiah nasab ini oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Seperti itu. Jadi jangan menyalahkan kepada orang yang menggoreng, akan tetapi kepada orang yang mau mengeluarkan pernyataan harusnya berhati-hati. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita tidak membahas nasab karena bagi kami itu bab nasab itu sudah selesai. Artinya kewajiban kita untuk menghormati, memuliakan semua orang. Mau dzurriyyahnya Kanjeng Nabi dari jalur Ubaidillah, dari jalur Wali Songo, dan menghormati orang lain. Sebenarnya menghormati, memuliakan orang lain kan perintahnya agama. Jadi bukan hanya dzurriyyahnya Kanjeng Nabi saja yang harus dihormati, bukan hanya dzurriyyahnya Wali Songo saja yang dihormati, siapapun. Karena perintahnya Allah itu kan kemuliaan itu letaknya di ketakwaan. Nah, jadi kita nggak tertarik lah jadi membahas nasab itu, karena bagi kami terus terang saya selalu menyampaikan ke jamaah ketika ngaji itu, jadi orang itu dilihat dari adab dan akhlaknya. Jadi karena adabul mar'i khairun min nasabihi, adab seseorang, akhlak seseorang itu lebih baik, lebih utama dibandingkan dengan nasabnya. Jadi itu saja sebenarnya. Jadi tidak boleh ada yang merasa lebih mulia. Dzurriyyahnya siapapun, mau dzurriyyahnya baginda Nabi, mau dzurriyyahnya Wali Songo, jangan merasa lebih mulia dibandingkan dengan yang lain. Kan sudah jelas ucapan saya. Ya, jadi tidak membahas nasab lah. Ya, jadi begini. Kalau di buku yang saya baca itu ya, itu memang tahun 1937 itu Mbah Hasyim itu didatangi seorang Amtenar. Amtenar itu utusan Belanda.
Tujuannya adalah untuk menawarkan kepada Hadratus Syekh, menawarkan bintang jasa ya kepada Hadratus Syekh. Tentu Hadratus Syekh menolak dengan tegas tawaran untuk menerima bintang ini. Jadi ini sekaligus mungkin klarifikasi atas pernyataannya Yai Mustain itu ya di pidatonya, di ceramahnya. Karena Yai Mustain menyatakan bahwasanya Hadratus Syekh menolak diberi gelar penyematan bintang oleh Belanda, kan itu. Intinya ya disandingkan dengan Habib Usman itu. Ya, ini kan lucu gitu. Kami tidak terima dengan persandingannya dengan Habib Usman itu. Karena Habib Usman sudah jelas-jelas pengkhianat, jongosnya Belanda. Ada bukti sejarahnya, ada kitabnya yang beliau buat, yang mana menentang geger Cilegon itu. Ya, beliau kan Habib Usman dalam kitabnya ada. Tapi kan Bahasim Asy'ari nggak demikian. Ya, walaupun ditawari penyematan bintang tersebut oleh Belanda, namanya penawaran, tokoh-tokoh berpengaruh kan ya pasti ditawari, pasti itu, bukannya mereka saja, karena mereka pun sama butuh pengakuan. Walaupun nanti ada klarifikasi penjelasan dari Bapak Kiai ini, kita tonton dulu ya. Jadi beliau kemudian setelah menolak itu, beliau mengumpulkan santri-santrinya di hadapan para santri itu. Hadratus Syekh yang menyampaikan kenapa menolak dan sebagainya itu, diantaranya beliau mengutip ya kepada santrinya itu, beliau dawuh dalam sebuah riwayat itu dikisahkan suatu hari Kanjeng Nabi itu ditimbali oleh Abdul Muthalib, sang kakek. Ditimbali karena ada tawaran dari pemerintah jahiliyah ya, menawarkan 3 hal kepada baginda Nabi. Yang pertama, kedudukan yang tinggi, yang kedua, harta yang banyak, dan yang ketiga, wanita yang cantik. Ya. Nah, ditawari oleh pemerintah jahiliyah, maka baginda Nabi dengan tegas menolak. Beliau mengatakan, seandainya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kanan saya dan bulan di tangan kiri saya, maka saya tetap akan menolak. Saya akan tetap berjuang ya sampai cahaya Islam itu menyebar dimanapun, di mana-mana, atau saya yang hancur lebur menjadi korban. Nah, jadi itu alasan Kanjeng Nabi, karena ketika ditawari itu kan dengan tujuan untuk menghentikan. Jadi Kanjeng Nabi itu diminta untuk menghentikan dakwah Islam dengan iming-iming jabatan tinggi, harta yang banyak, wanita yang cantik. Nah, apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh ini sebenarnya sudah jelas, ya. Sudah jelas bahwa beliau menolak bintang jasa itu karena mengikuti langkah baginda Nabi. Ya. Nah, kita tidak bisa membayangkan seandainya waktu itu Hadratus Syekh menerima bintang jasa dari Belanda, ya, otomatis kan terikat dengan aturan macam-macam ya. Nah, saya membayangkan bisa jadi Indonesia tidak akan pernah merdeka. Karena kan apa yang dipaparkan oleh Kiai ini jelas bertentangan dengan yang dijelaskan oleh Yai Mustain. Yai Mustain simpel saja. Jadi intinya menyamakan peranan Hadratus Syekh dengan Habib Usman itu yang diberi gelar oleh Belanda dan mau saja. Sedangkan Hadratus Syekh ditawari, katanya iya, namanya orang yang berpengaruh pasti ditawari kan, tawari. Tapi Hadratus Syekh menolak. Alasan Kiai Mustain karenanya jiwa sufistiknya yang tinggi ataupun dan yang lainnya. Ini kan kelah, menurut kami ini kelah. Ya intinya berarti tidak hal yang demikian apa yang disampaikan oleh Mbah Yai tadi kan memang ini logis bisa diterima. Seperti itu. Jadi pemaparannya yang jelas bahwasanya ini berkaitan dengan yang namanya siasat dan juga dampaknya jika memang kita menerima itu akan jadi ya bahasa kasarnya kita akan jadi jongos Belanda, bahkan Indonesia bahkan tidak akan merdeka sampai sekarang ini jikalau Mbah Hasim menerima. Berarti Habib Usman jongos Belanda, itu aja beres. Mbah Yai Mustain ya seolah membela Mbak Ali ya, ini kan lucu itu. Sejarah Mbah Yai ya, Mbah Yai Mustain harusnya tonton video ini. Oke, kita lanjut. Ketika Hadratus Syekh itu menerima itu, sehingga mungkin lebih kalem fatwanya. Dulunya itu melarang rakyat untuk pergi haji naik kapal Belanda, melarang ini, melarang itu, melarang kerjasama dengan pemerintah Belanda dengan dalam bentuk apapun. Itu semua fatwa-fatwa beliau. Seandainya beliau menerima, kemudian harus lebih sopan, lebih halus, mungkin Indonesia bisa jadi tidak akan pernah merdeka. Itulah mungkin ya, sehingga yang menjadikan Muhammad Arsyad Syihab
itu menggelari Hadratus Syekh dengan gelar Wadi Ulabinatil Istiqlali Indonesia. Jadi peletak dasar kemerdekaan Indonesia. Salah satunya ya karena beliau menolak bintang jasa, itu bisa jadi itu alasan utama. Karena itu saya mohon mulai sekarang jangan membanding-bandingkan dengan Hadratus Syekh dengan Habib Sayyid Utsman bin Yahya. Ya, karena memang bukan bandingannya dan tidak bisa dibandingkan. Dalam sisi perjuangan saja nggak bisa dibandingkan. Karena Hadratus Syekh itu anti Belanda, sementara Habib Utsman itu mungkin lebih mendekati Belanda, lebih mendekati ke penjajah. Ya, closing statement ini bentar lagi kayaknya. Sudah dijelaskan kan? Berhubung yang disampaikan dengan bahasa lembut, saya tetap langsung katakan jongosnya Belanda gitu aja. Kalau jangan banding-bandingkan antara Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari dengan Habib Utsman. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya pejuang kemerdekaan. Beliau bukan jongosnya Belanda, sehingga menolak diberi bintang karena ya tahu paham siasat dibanding mereka yang cari aman kan. Ya bahaya ini juga ya menyampaikan perihal demikian. Oke, kita tonton lagi. Terserah kalau memang mendekati penjajah itu mungkin salah satu strategi, wallahu a'lam. Tapi yang jelas Mbah Hasyim sudah dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Jadi itu saja. Jadi saya mohon supaya dihentikanlah. Jangan lagi membawa-bawa membandingkan Hadratus Syekh ini dengan Habib Utsman bin Yahya. Ya, karena bukan bandingannya. Sebenarnya begini ya. Jadi kemudian masalah nasab. Jadi ya gimana ya kalau bukan kami yang ngebanding-bandingin juga sih kan, tetapi mereka yang mulai duluan. Bahkan mereka menghinakan Hadratus Syekh. Ada videonya, video si bocil itu kan, si bocil. Bagaimanapun juga ketika kita berbicara Nahdlatul Ulama itu tidak lepas daripada Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, awal mulanya menanggapi demikian itu ada Habib Bocil tuh. Si bocil itu dia menistakan Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, yakni mengunggulkan datuknya itu siapa? Habib Utsman, jongosnya Belanda itu. Ya kami pun berontak, kami secara keluarga ini berontak, nggak mau guru kita itu dinistakan, muassis Nahdlatul Ulama, guru besar kita semuanya warga Nahdliyin dihinakan, dinistakan oleh dia. Makanya kita pun lawan asumsi dia, lawan penghinaannya dia. Itu sih faktor utamanya ya, yang pemicunya itu lagi-lagi keturunannya jongos Belanda ini, itu faktornya. Oke, kita lanjut. Masalah nasab dan masalah keilmuan itu memang dua hal yang berbeda sebenarnya ya. Kalaupun makanya ini kita harus berhati-hati ya. Jadi kita harus berhati-hati. Kalau tadi saya katakan saya tidak bukan termasuk yang harus menolak secara total bahwa Pak Alawi ini bukan keturunan baginda Nabi, itu saya tidak termasuk yang menolak secara total. Tapi saya lebih menyoroti kalau memang apa istilahnya ini dzurriyyahnya Kanjeng Nabi kan, seharusnya semuanya juga mencontoh kepada akhlaknya, adabnya dan sebagainya. Kan ada habaib atau sayyid, karena mohon maaf saya ini lebih senang menggunakan istilah sayyid ya. Jadi kalau habaib itu Rabitu Alawiyah, kalau naat tadi itu gelarnya itu Sayyid Syarif, dan Mbah Hasyim di dalam kitab At-Tibyan itu di Qanun Asasi terakhir itu menyebut Sayyid, bukan menggunakan Habib, marganya Asgaf ya. Nah, jadi ketika kita tidak paham dan tidak, misalnya ini kan meyakini jangan-jangan kalau ini bukan anaknya, nggak mengakui itu berarti anak zina, kan belum tentu ya. Maka lebih baik kita berhati-hati ya. Berhati-hati itu artinya kalau memang kita itu tidak paham ya, sesuai kita husnudzon saja ya. Jadi lebih baik apa istilahnya husnudzon terhadap sesuatu yang mungkin salah ya, daripada kita suudzon kepada sesuatu yang benar, kan begitu ya. Jadi lebih baik kita husnudzon kepada sesuatu yang walaupun itu salah, daripada kita ini suudzon kepada sesuatu yang benar ya. Tentu lebih baik lagi kalau husnudzon kepada sesuatu yang benar, kan begitu. Nah, awasnya digoreng nih. Kita harusnya bersuudzon kepada sesuatu yang salah. Jangan suudzon kepada sesuatu yang baik. Nah, ini pasti digoreng. Tapi ada lagi. Lebih baiknya kita berhusnudzon kepada yang baik. Kan itu. Sedangkan Bang Alawi sudah terbukti salah.
kita ya jangan berhusnudzon juga. Husnudzon itu dilayangkan kan ketika memang tidak ada bukti sama sekali. Kan itu. Cuman bahaya ini menyampaikan ya tadi lagi ya lebih ke meredup lah ya. Jangan ada perpecahan atau bagaimanapun itu ya wis silahkan. Akan tetapi bahaya juga menyatakan bagi yang belum paham. Ya, bagi yang belum paham saya sih ingin menambahkan harusnya memahami gitu. Bagi yang belum paham silahkan pahami, pelajari. Ini ilmu. Tapi beliau lebih dengan pernyataannya lebih baik berhusnudzon. Ya itu sah-sah saja, itu sudut pandang beliau. Ya karena mungkin kan beliau kan karakternya yang kita lihat dari penyampaiannya itu ya berusaha senetral mungkin ataupun ya sepasrah akhirnya. Sepasrah itu gitu akhirnya. Oke, kita tonton lagi. Bentar lagi nih. Maka kita kembalikan semua urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saya pikir ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Polemik tentang nasab ini yang kalau menurut saya yang salah yang mempermasalahkan sebenarnya, ya nggak ada kerjaan aja sepertinya, ya. Jadi saya pikir semoga polemik ini segera berakhir. Saya lebih senang kalau misalnya Tebu Ireng ini justru berperan mendamaikan mereka. Kita undang dari Naat, dari Robito Alawiyah datang ke Tebu Ireng, kita berdiskusi baik-baik, kemudian damai rangkulan, tidak ada masalah, tidak ada. Itu akan bagi saya tentu lebih menarik dibandingkan dengan yang lain. Nah, semoga ada inisiatif seperti itu. Karena sepertinya PBNU juga masih ya kalau Tebu Ireng ini mungkin lebih netral, lebih kalau menurut saya. Oke lah sahabat bisa amati langsung tadi. Itu penyampaian dari cucunya Hadratus Syekh Basim Asy'ari, pimpinan Ponpes Tebu Ireng Jombang, yakni Ki Haji Fahmi Amrullah Hadik. Cucu atau cicit lah ya, cicit. Ya barangkali ada dari sahabat yang tidak setuju dari pendapat beliau, ya kita cukup dipendam saja, jangan diekspresikan ya. Karena bagaimanapun itu pasti banyak dari siapapun itu pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh yang memang sentral, yang terkenal itu pasti berusaha untuk senetral mungkin. Ya walaupun cenderung seolah mendukung mereka, tidak mendukung kita, apalagi jika mendukung kita, tidak mendukung mereka. Ya untuk tokoh publik ini biasanya berusaha seolah senetral mungkin, walaupun berbeda dengan sudut pandang kita kan itu. Ya apalagi lah dengan kita sudah berkubu-kubu, ada pihak yang pro ataupun yang kontra, ya pasti ketika mendapat suatu pernyataan inginnya kan sesuai emosional kita, inginnya satu frekuensi dengan keinginan kita, ya gitulah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kekeliruan kata ya mohon dimaafkan. Soalnya ini udah malam banget, ini jam 2:30 ini. Waduh, saya udah lemes juga badan. Mata cuman baru ada waktu ini buat video pernyataan itu pun tadi saya melihat wah dari Tebu Ireng ada buat pernyataan, akhirnya saya ingin mengangkatnya gitu aja. Dan juga mohon dimaafkan apabila tadi ketika reaksi videonya ada iklan, karena saya langsung ngambil sumbernya di YouTube. Ya tadi ada iklannya, saya lupa disclaimer tadi ya. Oke, itu saja ya. Akhirul kalam, Akang Sepuh Channel, petani kampung yang berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.